فديت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله يا أمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Nabi, barang siapa menghilangkan, meringankan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan menghilangkan penderitaannya di akhirat. Paham ya? Nabi tidak mengatakan Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Di dunia jadi dilompati. Ya. Kenapa kata para ulama? Karena penderitaan hari kiamat tidak ada bandingannya dengan penderitaan dunia. Tidak ada bandingannya. Ya, inti bangun hari kiamat dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, matahari jarak 1 mil, suruh nunggu hari yang rasanya seperti 50.000 tahun. Panas terik yang luar biasa, keringat bercucuran dan berbagai macam kesulitan ya. Jadi tidak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Maka yang penting adalah balasan di akhirat. Barang siapa mengurangi penderitaan seorang di dunia, akan dikurangi penderitaannya di akhirat. Ini kesempatan bagi kita. Kalau kita ada saudara kita yang menderita, benar-benar menderita, dia sudah berusaha, namun dia tidak mampu, maka tolong dia. Tolong dia. Maka penderitaan Anda dicatat oleh malaikat. Orang ini pernah menghilangkan penderitaan saudaranya, dia akan dihilangkan penderitaannya pada hari kiamat. Jadi kalau Anda sedang menurun amal solehnya, dulu ke masjid, sekarang jarang ke masjid. Maaf ya, dulu tahajud, sekarang jarang tahajud. Coba cek, mungkin ada maksiat yang pernah Anda kerjakan. Urusannya nggak jauh dari urusan dunia, nggak jauh dari urusan dunia. Biasanya kalau sudah semakin lekat dengan dunia, itu akhiratnya semakin berkurang. Kalau mau bagus, jadikan dunia untuk kepentingan akhirat. Insya Allah Allah akan berkahi kehidupan kita. Ingat ya, ingat ini. Anda mengejar sholat tidak akan mengurangi rezeki Anda. Rezeki kita itu sudah diatur. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan perbuatan yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Tidak akan mengurangi rezeki Anda. Tidak akan mengurangi. Saya sering sampaikan rumus jadi Quran surah 53 misalnya ayat 48. Wa annahu wa agna wa aqna. Dia Allah akan menjadikan antum kaya atau cukup. Kalau pengen menata hati, caranya ada 4. 1. Duduk dengan orang soleh. 2. Memejamkan mata. Orang kalau nggak bisa jaga mata, tidak akan bisa menjaga kemaluannya. Kalau hati, dengarkan kata Imam Haddad, pintunya hati itu ada 2, mata dan telinga. Yang ketiga, kalau pengen menata hati, apa? Mujanabatul asyrar. Jauhi teman yang jelek. Kenapa? Yang merusak hati itu teman. Kata Rasulullah, anil mar'i la tasal fasal an qarinihi. Orang itu nggak usah ditanya apa agamanya, tapi tanya siapa temannya. Kenapa? Teman akan mengikuti temannya. Yang keempat untuk menata hati apa? Yaitu adalah wadzikir ana al-laili wan nahar. Memperbanyak zikir itu bisa menata daripada hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang bisa merubah laki-laki menjadi ajaib itu perempuan. Teman-teman ingat ya, istri yang baik itu, pasangan terhebat itu, yang bisa merubah seseorang yang awalnya diremehkan tapi menjadi sesuatu yang bisa diandalkan. Hidup itu berpindah dari sebuah masalah satu ke masalah yang kedua. Selesai masalah kedua, pindah masalah ketiga. Sampai kapan? Sampai kita berhadapan dengan masalah yang tidak ada solusi, yang bernama kematian. Lalu bagaimana kalau kita nggak punya ilmunya, jamaah? Yang bikin kita berantakan bukan beratnya masalah, bukan beratnya ujian atau ringannya ujian. Adapun kita dengan segala fasilitas yang Allah kasih, kemudahan yang Allah berikan, hanya modal datang, hanya modal jalan, kesempatan dibuka, didukung. Tapi kemana semangat mempertahankan ilmu? Kemana semangat menuntut ilmu itu? Sudahkah kita sadari betapa pentingnya ilmu? Lagi-lagi, ini masalah kesadaran. Banyak kita nggak sadar bahwa ilmu itu sepowerful itu. Ilmu itu kehidupan di dunia maupun di akhirat. Istiqomah itu tidak mudah, dan semua orang pasti punya kecenderungan amalan tertentu yang boleh jadi tidak sama. Ada yang belum tahajud tapi rajin puasa, ada yang belum puasa tapi senang baca Quran,
maka konsisten di situ. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang pasti punya orientasi amalan yang ia sukai. Maka konsistenkan dulu amalan itu, lalu berlomba mendapatkan kualitas di amalan itu yang disaingkan dengan yang lain. Ada orang yang mungkin nggak bisa tahajud bukan karena nggak pengen, ada keterbatasan, tapi dia bisa mengonversi amalan lewat hartanya, dia perbanyak sedekah. Ada orang yang nggak mampu sedekah, belum bisa tahajud, maka dia coba optimalkan puasanya. Nah, di titik itu kata Allah, maka semangatnya adalah menjaga konsistensi amalan dan berlomba dengan yang lain. Indahnya di Quran tidak mengatakan kamu yang unggul, yang itu rendah, tapi Quran mengatakan memotivasi berlomba dengan yang lain. Kalimat lomba inilah yang menjadikan dalam saat yang bersamaan kita dibimbing konsisten pada amalan kita, saat yang lain kita diminta pula untuk berkontribusi pada nilai kebaikan yang mungkin dia bisa optimal di situ.